Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Di awal kesempatan ini saya sampaikan kabar gembira kepada jamaah para hadirin di Masjid Al-Hazbi ini. Tiap kita pasti senang sekali ketika mendengarkan ada kabar gembira dan tidak senang ketika mendengarkan kabar duka. Kabar gembira ini datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung kepada kita, orang-orang yang terpilih yang hadir di Masjid Al-Hazbi Kauman Bujangsari ini. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti benar adanya dan pasti akan terjadi. Apa kabar gembira yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya? Yaitu sebuah hadis di mana hadis tersebut dari Umamah. Ini Umamah ini kalau di Arab orang laki-laki, tapi kalau di Indonesia Umamah itu identiknya perempuan. Begitu pula ada namanya Ikrimah, sahabat Rasul. Kalau di Arab itu laki-laki Ikrimah, di Indonesia perempuan. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam ditemani oleh seorang namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, tapi kalau di kita Maisarah perempuan. Ini hadis dari Umamah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana ka ajri hajin taman hajjatuhu." Barang siapa yang pergi ke masjid kemudian tidak ada lain tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan ataupun mengajarkannya. Apa kata Rasul SAW bagi orang yang seperti itu, yang dia pergi ke masjid tidak ada tujuan lain untuk mempelajari kebaikan ataupun mengajarkannya? Kana ka'ajri hajin taman hajjatuhu aw kama qala. Maka orang yang demikian akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji sempurna hajinya. Masya Allah, luar biasa, merupakan bukti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Di mana pada zaman ini haji tidak hanya membutuhkan biaya yang banyak. Kalau orang dulu berhaji punya uang daftar setahun, 2 tahun, 3 tahun langsung berangkat. Tapi pada saat kali ini, pada tahun-tahun ini, kabar yang terakhir saya dengar, yang baru saja daftar haji, daftar tahun ini berangkatnya
menunggu jeda 35 tahun. Jadi kesempatan untuk menunaikan haji bukan hanya membutuhkan uang saja pada tahun-tahun ini, tetapi juga membutuhkan kesempatan dan umur di mana kita harus menunggu 35 tahun. Tapi Allah memberikan rahmatnya kepada hambanya, kepada umat Muhammad yang mau mendatangi majelis-majelis taklim yang berada di masjid. Allah akan memberikan pahala seperti orang yang mendapatkan haji, sempurna hajinya. Masya Allah. Jadi insya Allah para hadirin yang hadir semua di masjid ini sudah mendapatkan pahala haji mudah-mudahan. Jadi sudah ada Haji Saifuddin dan sudah ada haji-haji yang lainnya. Insya Allah sudah mendapatkan pahala haji. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sebagaimana tema yang direquest oleh para jamaah, katanya merequest judul yang bertemakan tentang jadikanlah anakmu menjadi aset akhirat kehidupan yang abadi. Kurang lebih seperti itu. Tiap kita keluarga pasti ingin memiliki seorang anak. Karena anak merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Sehingga tiap keluarga ketika dia sudah berkeluarga, belum juga memiliki anak, dunia terasa sempit, dunia terasa sepi tanpa mendengar tangisan seorang bayi. Bahkan berapa banyak dari keluarga-keluarga yang mereka berusaha untuk mendapatkan seorang anak, rela mengeluarkan biaya yang sangat besar sampai miliaran. Baik itu dengan bayi tabung ataupun yang lainnya. Kenapa? Mereka ingin memiliki sang penerus sejarah pelanjut cerita di dalam hidupnya. Ingin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat anak ini tidak semua kepada semua manusia. Ada manusia yang diberikan nikmat oleh Allah berupa anak, semua anaknya perempuan. Ada yang diberikan nikmat oleh Allah, semua anaknya laki-laki. Ada yang diberikan nikmat oleh Allah, anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ada pula orang yang dijadikan oleh Allah tidak memiliki anak seumur hidupnya. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai ayat 50. Walillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu man yasha' yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alallahu man yasha'u aqima. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Jangankan menciptakan manusia yang ada bapak ibunya, Allah menciptakan manusia yang hanya ibunya saja mampu. Allah menciptakan manusia yang tidak ada bapak dan ibunya mampu. Allah menciptakan Nabi Isa yang hanya mempunyai seorang ibu bernama Maryam. Dan Maryam ini diabadikan di dalam Al-Quran, namanya lengkap dengan binya. Wa Maryam ibnatal Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam anaknya Imran yang telah menjaga kehormatannya. Jadi Allah menciptakan Isa, menjadikan Maryam itu hamil. Itu kehendak Allah tanpa memiliki seorang suami. Dan ada berapa pelajaran? Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan nama di dalam Al-Quran lengkap dengan binnya, itu menunjukkan bahwa kejadian itu hanya sekali terjadi pada saat itu saja, tidak mungkin terjadi setelahnya. Sehingga Allah menjadikan Maryam binti Imran bisa memiliki anak mengandung tanpa adanya seorang suami hanya terjadi pada Maryam binti Imran, tidak mungkin terjadi setelahnya. Begitu pula ada nama yang lain yang lengkap namanya disebutkan dengan binnya Isa bin Maryam, yaitu Isa anaknya Maryam. Jadi kejadian Maryam
yang bisa hamil tanpa adanya seorang suami, tanpa adanya sentuhan dari laki-laki, hanya terjadi pada Maryam. Seorang anak yang lahir dari seorang ibu yang tidak memiliki bapak, tidak memiliki suami, terjadi hanya pada Nabi Isa ibni Maryam. Kalau sekarang mungkin banyak perempuan hamil tanpa memiliki suami, tapi saya yakin pasti ada sentuhan dari laki-laki, karena nggak mungkin pada saat ini ada wanita hamil tanpa disentuh laki-laki. Kalau nggak memiliki suami banyak. Seorang anak lahir tanpa adanya memiliki bapak, dia tanpa tahu di mana dia harus memanggil bapak, mungkin banyak saat ini. Tetapi hanya Nabi Isa kejadian yang benar-benar lahir tanpa mempunyai bapak. Jadi Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan Adam tanpa adanya bapak, tanpa adanya ibu. Allah ciptakan. Allah ciptakan. Tinggal Allah menciptakan kun fayakun, maka jadi. Maka ketika Maryam diberitahukan oleh malaikat, wa idz qala al malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa ibnu Maryam. Ketika malaikat menyampaikan kepada Maryam, ya Maryam, sesungguhnya kami beritahukan kabar gembira kepadamu, akan ditiupkan ruh dari kami, namanya Isa bin Maryam. Maryam kaget, loh kok bisa saya akan hamil? Sehingga Maryam pun berkata, bagaimana bisa saya hamil? Sedangkan belum ada laki-laki yang menyentuh saya. Ini hanya terjadi pada Maryam. Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar, kata Maryam. Ya Rabb, bagaimana mungkin saya akan punya anak sedangkan saya belum pernah disentuh oleh laki-laki? Qala kadzalikillahi yakhluqu ma yasha idza qada amran fayaqulu kun fayakun. Begitulah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kun fayakun, maka jadilah, maka jadi. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian ketika Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, Allah pun memberikan yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan hambanya seorang anak, semuanya perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha, semua anaknya perempuan. Ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah pun memberikan orang yang dikehendaki semua anaknya laki-laki. Saya yakin ada di antara kita jamaah semuanya yang semua anaknya perempuan, gak punya anak laki-laki. Dan juga ada di antara kita yang semua anaknya laki-laki tanpa memiliki anak perempuan. Anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kelima laki-laki, genap jadi Pandawa 5. Genap. Tetapi juga ada keadaan orang yang ketiga yang dikaruniai oleh Allah, wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Allah jadikannya sempurna, diberikan kedua-duanya, yaitu laki-laki dan perempuan. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki. Lengkap sudah yang diberikan oleh Allah, memiliki anak laki-laki dan memiliki anak perempuan. Kalau istilah orang Jawa, sendang kapit pancuran. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Sungguh beruntung orang yang diberikan rizki nikmat oleh Allah berupa anak. Baik itu anaknya perempuan semuanya, baik itu anaknya laki-laki semuanya, atau dijadikan berpasangan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tetapi ada keadaan yang keempat. Apa itu keadaan orang yang keempat? Wa yaj'alallahu may yasha'u aqima. Ada orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi hakim, mandul.
Baik itu ketika berkeluarga yang mandul adalah seorang suaminya, ataupun ketika berkeluarga yang mandul adalah istrinya. Ini adalah biasanya ada di antara kita. Ini merupakan orang-orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemandulannya. Menikah 10 tahun belum dikaruniai anak, 20 tahun belum dikaruniai anak, ditunggu sampai 40 tahun belum dikaruniai anak, sampai dia nenek-nenek, kakek-kakek meninggal dunia, tidak mempunyai sang penerus cerita pelanjut sejarah, sampai dia meninggal tidak mempunyai anak. Ini memang sudah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana ada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah menjadi akim, mandul, tidak punya anak. Sehingga bagi kita yang punya anak, bagi kita yang mempunyai keturunan, penerus cerita pelanjut sejarah, bagi kita itu merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berharga, yang harus kita jaga. Kita punya anak, itu anak bukan hanya sekedar perhiasan dunia, karena memang anak merupakan bagian perhiasan di dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan di dunia. Anak bukan hanya sekedar kebanggaan yang bisa kita bangga-banggakan. Anak bukan hanya sekedar menjadi pelanjut cerita, penerus sejarah atau dzurriyyah, tetapi lebih dari itu, anak adalah titipan Allah, amanat dari Allah yang harus kita jaga baik-baik, yang dimana kita akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Apakah kita mensyukuri dengan nikmat anak tersebut atau tidak? Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Ini kadang kita salah di dalam mengartikan dan tata cara mensyukuri nikmat. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, itu tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup. Tetapi harus dibuktikan bahwa cara mensyukuri kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita adalah kita menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah cara kita mensyukuri nikmat. Kita bersyukur kita bisa melihat, tetapi kalau hanya alhamdulillah tidak cukup. Bagaimana cara mensyukuri kita dengan mata kita yang bisa melihat? Lihatlah yang baik-baik. Cara mensyukuri kita ketika kita bisa berbicara, bicaralah yang baik-baik. Lisan kita basah dengan zikir, dengan tahmid, dengan takbir. Itu cara bersyukur. Ketika kita bisa berjalan, bagaimana cara mensyukuri kaki kita yang bisa berjalan? Gunakan kaki kita ke tempat yang baik-baik. Begitu pula ketika kita memiliki anak. Bagaimana cara mensyukuri kita? Kok kita bisa memiliki anak? Maka bagaimana kita menjadikan anak tersebut adalah anak yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang anak adalah titipan, anak adalah amanah, dan anak adalah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Apakah anak yang kita miliki akan mampu menyelamatkan kita di kehidupan dunia dan akhirat? Atau justru anak kita akan menyeret kita ke dalam neraka? Itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai orang tua pasti sayang kepada anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita ketika dewasa memiliki kehidupan yang nyaman, memiliki pekerjaan yang enak, memiliki kehidupan yang enak. Jika ketika diberikan pendidikan, tentunya biasanya pendidikan yang berkaitan dengan dunia. Ketika memberikan motivasi yang berkaitan dengan dunia, ingat bahwa kewajiban utama orang tua kepada anaknya bukan hanya memberikan sandang, bukan hanya memberikan papan, bukan hanya memberikan pangan, bukan hanya memberikan kehidupan di dunia, tapi lebih dari itu. Apa kewajiban utama kita sebagai orang tua? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka.
Jadi ketika kita mengajari anak-anak kita, utamakanlah dulu bagaimana anak kita bisa memiliki adab, bisa memiliki akhlak, bisa sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, ini halal, ini haram, ini adalah aurat. Itu adalah bekal yang paling penting bagi seorang anak untuk mengarungi kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita hanya menyediakan bekal dunia, harta yang tidak habis dimakan 7 turunan, itu hanyalah kehidupan yang menyenangkan yang ada di dunia. Kita menikmatinya hanya sebatas kita hidup di dunia. Tapi ketika kita lupa membekali anak agar anak tersebut bisa hidup mulia nanti selama-lamanya di akhirat, maka kita nanti tidak bisa bahagia, akan sengsara di akhirat selama-lamanya. Jangan sampai kita menggadaikan kehidupan yang selama-lamanya, yang abadi, hanya untuk kehidupan yang sementara. Kita lebih mementingkan anak-anak kita pandai dalam urusan-urusan dunia, tetapi kita lupa membekali mereka di dalam urusan-urusan akhirat. Kita mungkin sedih ketika anak kita tidak mengerti matematika. Kita mungkin sedih kalau anak kita nggak ngerti IPA. Kita mungkin sedih kalau anak kita nggak ngerti bagaimana pelajaran komputer. Tetapi harusnya kita lebih sedih lagi ketika anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, ketika anak kita tidak tahu bagaimana cara wudhu yang benar, ketika anak kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar, ketika anak perempuan kita tidak tahu bagaimana cara menutup aurat. Itu harusnya kita lebih sedih. Karena nanti di akhirat kita orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas didikan apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia pimpin. Kita akan dimintai pertanggungjawaban pendidikan apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sehingga pada zaman sekarang kita ini, alangkah bahagianya orang tua yang memiliki anak-anak tersebut dekat dengan Allah. Anak tersebut adalah anak yang soleh, anak tersebut anak yang hafizul Quran, anak tersebut adalah anak yang ketika mendengar azan dia langsung mendatangi masjid. Masya Allah, ini adalah kebahagiaan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang tua yang memiliki anak seperti itu. Karena memang memiliki anak yang dekat dengan Allah akan membahagiakan kedua orang tuanya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Kita yang memiliki anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita memiliki anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu lebih berharga daripada kita memiliki harta yang berlipat, jabatan yang bertingkat, emas yang berkarat, mobil yang mengkilat, mereknya Alphard, jumlahnya 4. Kita lebih memilih memiliki anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Kita akan bahagia di dunia, bahkan di akhirat nanti. Inilah yang menjadikan motivasi bagi kita, bahwa kita harus menjadikan anak-anak kita adalah anak yang dekat dengan Allah. Kita menjadikan anak-anak kita yang bukan hanya menjadi hamba dunia. Kita menjadikan anak-anak kita anak yang solih, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa sih keuntungan kita memiliki anak yang dekat dengan Allah? Apa sih keuntungan kita memiliki anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya? Bukan hanya di akhirat, di dunia sudah kita dapatkan. Ketika di dunia, apabila kita memiliki anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita memiliki anak-anak yang soleh, paling tidak anak tersebut biasanya akan mengharumkan nama kedua orang tuanya di dunia. Misalkan di Bojangsari ada seorang anak namanya Nova, anaknya Pak Hamim misalkan. Ternyata Nova ini ketika pulang ke kampungnya, ke Bojangsari, menjadi imam, mengisi khutbah Jumat.
Imamnya ketika menjadi imam bacaannya luar biasa bagus. Apa yang ditanyakan oleh para jamaah? Anaknya siapa itu? Anaknya siapa? Yang ditanya siapa? Bapaknya duluan, Pak Hamimnya dulu, anaknya Pak Hamim. Padahal yang membaca Al-Quran yang menjadi imam adalah Nova anaknya. Yang belajar di pesantren adalah anaknya. Yang menjadi khotib Jumat adalah anaknya. Siapa yang kecipratan namanya? Bapaknya Pak Hamim. Padahal Pak Hamim gak ngapa-ngapain. Tetapi namanya ikut menjadi baik. Begitu pula di akhirat nanti. Di akhirat pun seperti itu. Nanti akan kita bahas seperti itu. Kemudian apabila seandainya anak yang soleh tersebut belum mampu untuk mengharumkan nama kedua orang tuanya, paling tidak mampu menjaga nama baik kedua orang tuanya, tidak akan melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak. Misalkan aja ketika sudah azan maghrib, ada yang masih pakai motor, gitu. Apa yang kita tanyakan? Anaknya siapa itu? Jam sholat malah kebutan, bapaknya lagi yang kena. Ketika anak tersebut tidak menjadi anak yang dekat dengan Allah. Tapi kalau anak yang dekat dengan Allah, seandainya belum mampu menjadikan harum nama kedua orang tuanya, akan menjaga nama baik kedua orang tuanya. Bahkan mungkin ketika ada di antara kita yang anaknya namanya Fakih, kamu itu belajar yang rajin, biar kayak Nova anaknya Pak Hamim. Loh, Pak Hamim kena lagi, ikut-ikutan lagi. Ya. Berapa Hamim gak belajar? Yang belajar Novanya, kamu belajar yang rajin, biar bagus kayak Nova anaknya Pak Hamim. Pak Hamim terus terseret di dalam kebaikan anaknya ini di dunia. Kemudian yang ketiga tentunya, bahwa ketika memiliki anak yang soleh itu akan menenangkan hati kedua orang tuanya. Dimana kalau kita lihat sekarang Pak Bu, kenakalan remaja itu sungguh luar biasa. Dimana di sana sini adanya geng-geng motor, siapa itu? Para remaja. Kemudian adanya kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Siapa mereka? Kebanyakan remaja. Adanya tawuran-tawuran yang sampai menghilangkan nyawa. Siapa? Remaja lagi. Yang mabuk-mabukan, minum oplosan. Siapa? Remaja. Yang biasanya melakukan hal-hal tersebut adalah anak yang jauh dari Allah dan Rasulnya. Tetapi anak kalau yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, hati orang tuanya akan menjadi tenang. Wah, habis maghrib kok gak ada di rumah, pasti sedang ngaji. Pasti sedang ngaji. Tapi ketika anaknya yang dia tidak dekat dengan Allah dan Rasulnya sampai jam 12 malam kok belum pulang, apalagi anak perempuannya dia biarkan saja, hati-hati, itu bisa menjadi bom waktu bagi diri. Jadi anak yang soleh, anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya akan menjadikan hati orang tuanya tenang. Yang keempat di dunia, anak yang soleh akan meringankan beban orang tuanya. Berapa banyak berita yang kita dengar bahwa orang tua rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena permintaan dari anaknya. Anaknya minta sepeda motor karena orang tuanya tidak mampu, maka rela korupsi di dalam perusahaannya misalkan. Kenapa bisa seperti itu? Anaknya tidak mengetahui kondisi orang tuanya. Bahkan juga berapa banyak berita yang kita dengar, orang tua sampai disembelih oleh anaknya karena anaknya meminta dan permintaannya tidak dituruti oleh orang tuanya. Ini kan sungguh luar biasa. Anak malah justru membunuh orang tuanya. Anak yang tidak bisa meringankan beban orang tuanya. Tapi anak yang soleh mengetahui bagaimana kondisi orang tuanya. Anak soleh mampu meringankan beban orang tuanya. Di akhirat pun nanti seperti itu. Anak soleh akan mampu meringankan beban orang tuanya. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, bahwa apabila kita memiliki anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita memiliki anak yang solih,
maka Allah akan memberikan kita rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kita nikmat berupa harta, berupa kecukupan lewat perantara siapa? Anak soleh, lewat perantara orang yang dekat dengan Allah. Bukankah kalau kita dekat dengan Pak Lurah, kita akan mudah meminta bantuan, meminta tolong kepada Pak Lurah? Bukankah ketika kita dekat dengan Pak Direktur, kita pun akan mudah meminta tolong kepada direktur? Maka ketika kita memiliki anak yang dekat dengan Allah yang Maha memberi rizki, Allah pun akan mencukupkan rizki kita. Nanti insya Allah kalau masih ada waktu, di akhir pertemuan akan kita bahas dan akan kita pelajari bagaimana meneladani kisah keluarga Imran yang diabadikan di dalam Al-Quran. Imran itu bukan nabi. Imran bukan nabi, manusia biasa seperti kita. Tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat namanya surat Ali Imran. Jangan salah sebut, bukan Al-Imran, tapi Ali Imran. Mentang-mentang suratnya pakai Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Bukan Al-Imran, Ali Imran. Artinya apa? Keluarga Imran. Di mana keluarga Imran? Imran memiliki istri yang namanya Hanna. Kemudian Imran dan Hanna memiliki anak yang namanya Maryam. Kemudian nanti Maryam memiliki anak yang namanya Isa bin Maryam. Bagaimanakah kisah meneladaninya? Di antaranya bahwa semua rizki yang di dunia dijamin oleh Allah. Kemudian nanti akan diikuti oleh para orang-orang setelahnya. Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim mendidik anaknya sehingga seorang Anas bin Malik sahabat Rasul SAW menjadi orang ketiga yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Rizkinya bagaimana, kekayaannya Anas bin Malik luar biasa banyak. Diikuti oleh ibu-ibu setelahnya. Ibunya Imam Syafi'i. Apa kita pernah dengar Imam Syafi'i bekerja di perusahaan A? Tidak. Imam Syafi'i berdagang? Tidak. Tetapi Imam Syafi'i tercukupi kebutuhan dunianya. Kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ada Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i pun sama. Bahkan di Indonesia pun seperti itu. Pasti di antara kita pernah dengar yang namanya Ahmad dan Kamil. Anak kecil yang luar biasa yang hafal Al-Quran. Yang hafal Al-Quran siapa? Ahmad dan Kamil. Yang mempelajari Al-Quran siapa? Ahmad dan Kamil. Orang tuanya tidak. Tetapi ketika Ahmad dan Kamil kemudian berhaji mendapatkan panggilan dari kerajaan Saudi, orang tuanya ikut, ibunya ikut, murabinya ikut. Semua aksesnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula saya memiliki seorang ustadz. Ustadz tersebut memiliki seorang anak yang disekolahkan di salah satu pesantren tahfidz. Anak tersebut khatam 30 juz. Kemudian mendapatkan sanad dan mendapatkan panggilan dari kerajaan Saudi untuk menunaikan haji. Gratis, dibayari tanpa mengantri 35 tahun. Masya Allah, luar biasa. Inilah ketika kita memiliki anak yang dekat dengan Allah. Ketika kita memiliki anak yang solih. Yang tujuan kita adalah mencari akhiratnya. Mencari kehidupan yang abadi. Maka barang siapa yang mencari akhirat dunia pasti akan ikut. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mencari kehidupan akhirat, barang siapa yang mencari keberuntungan di dunia di akhirat, maka dunia akan kami berikan. Tapi barang siapa yang hanya mencari kehidupan di dunia, jangan harap akhirat akan mendapatkannya. Jadi mari kita siapkan anak-anak kita, anak yang dekat dengan Allah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah dunianya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita susah-susah, capek-capek untuk menyiapkannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian keutamaan ketika kita memiliki anak soleh di dunia, di antaranya juga bahwa anak yang soleh
pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah senja. Ketika orang tuanya sudah tua nanti, anak soleh pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita hanya memiliki anak yang pintar, belum tentu mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kita hanya memiliki anak yang kaya, belum tentu ketika orang tuanya tua dia mau mengurus. Berapa banyak orang tua yang harus dibuang oleh anaknya ke panti jompo, padahal anaknya pintar, anaknya kaya, tetapi tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya dibuang ke panti jompo. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Udah adzan deh. Adzan dulu atau lanjut? Lanjut. Kita lanjut. Saya ringkas saja biar kita tambah semangat. Paling tidak kita siapkanlah ada di antara anak-anak kita ini anak yang generasinya adalah generasi Al-Quran, anak yang kita siapkan anak yang dekat dengan Allah, anak yang kita siapkan anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Anak tersebut adalah anak soleh. Seandainya kita punya anak pertama, belum kita bisa jadikan anak yang dekat dengan Allah. Anak kedua juga belum, anak ketiga juga belum. Paling enggak satu aja, satu dari anak-anak kita ada yang bisa kita jadikan aset untuk akhirat kita. Satu paling tidak, kalau bisa semuanya. Ketika kita di dunia memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali keutamaan ketika memiliki anak soleh, lebih-lebih di akhirat. Yang mana ketika di akhirat nanti kita masuk ke dalam surga khalidina fiha abada. Kita masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada selama-lamanya. Kita masuk ke dalam surga, selama-lamanya kita berada di surga. Kita masuk ke dalam neraka, selama-lamanya pun kita akan berada di neraka. Sehingga salah satu keutamaan nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, keutamaan yang pertama ketika kita memiliki anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak kita akan mengalirkan pahala kepada kita. Kita akan mendapatkan pensiunan pahala karena kita telah meninggalkan anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa tsalath." Apabila anak Adam ini sudah meninggal, sudah mati, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Jadi ketika orang sudah mati nggak akan mendapatkan pahala sholat karena dia sudah tidak sholat. Dia tidak akan mendapatkan pahala puasa karena dia sudah tidak puasa. Dia tidak mendapatkan pahala zakat, infak, sedekah karena dia sudah tidak bisa melakukannya. Tetapi ada 3 hal yang akan menjadikannya tetap mendapatkan pahala. Apa itu? Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Yang kedua ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun sholih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa kalau hanya disebutkan anak soleh? Di dalam hadis tersebut disebutkan waladun sholih, disebutkan sifatnya, bukan hanya waladun tetapi waladun sholih. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, kenapa waladun soleh, anak soleh yang akan diterima doanya oleh Allah sehingga mampu mengalirkan pahala-pahala kepada kedua orang tuanya? Sebab yang pertama, karena hanya anak solehlah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak yang tidak soleh, jangankan mendoakan kedua orang tuanya, dia berdoa untuk dirinya sendiri saja mungkin gak pernah. Ketika anak yang tidak soleh, jangankan mengingat orang tuanya, warisannya saja yang terjadi rebutan. Jika hanya anak soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Lalu bagaimana kalau ada anak yang enggak soleh berdoa kepada Allah? Enggak akan diterima, enggak akan sampai doanya, enggak akan sampai. Anak enggak pernah sholat berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya, kemungkinan tidak akan sampai. Sehingga disebutkan dalam hadis adalah waladun soleh, anak soleh. Ketika kita sudah meninggal, apa yang kita butuhkan di dalam alam kubur? Kita tidak lagi membutuhkan rumah mewah, mobil indah. Tidak lagi kita butuhkan itu. Yang kita butuhkan ada yang mendoakan kita.
Sedangkan orang yang paling setia mendoakan kita biasanya ada 3 orang. Yang pertama orang tua kita. Cuman masalahnya biasanya orang tua kita itu lebih dulu meninggal dibandingkan kita. Yang kedua pasangan kita, istri kita atau suami kita. Pun biasanya misalkan suami istrinya meninggal duluan, tidak lama kemudian suaminya mencari istri lagi, lupa dengan istri yang lalu. Sedangkan orang yang paling setia mendoakan kita adalah orang yang ketiga, anak-anak kita. Itu orang yang paling setia mendoakan kita, anak-anak kita. Anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Syekh Nasiruddin Albani ketika mengomentari hadis tersebut, beliau menyampaikan bahwa hadis ini sifatnya umum. Bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Dan semua amal usaha, semua perbuatan yang dilakukan oleh anaknya berupa kebaikan, maka akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala untuk anaknya, yang kedua adalah pahala untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan memiliki apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Sedangkan memiliki anak soleh itu merupakan usaha dari kedua orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh anak kita sholat, kita mendapatkan pahala sholat. Anak kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran selama anak kita masih bisa melakukannya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha wa man yasfa' syafa'atan sayi'atan yakul lahu kiflum minha. Barang siapa memberikan syafaat, pertolongan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Tapi barang siapa memberikan pertolongan yang jelek, yang buruk, maka dia pun akan mendapatkan dosanya. Dalam surat An-Nisa. Sehingga anak merupakan bagian daripada usaha orang tuanya. Jika tiap anak berbuat amal baik, orang tua akan mendapatkannya. Bayangkan seandainya kita punya anak 2 saja soleh semuanya. Setelah kita meninggal, anak yang pertama masih memiliki umur 20 tahun lagi. Anak yang kedua masih memiliki umur 30 tahun lagi. Maka ketika kita meninggal, kita masih mendapatkan bonus pensiunan pahala selama 50 tahun. Coba kalau anak kita 5. Coba kalau anak kita 10. Coba kalau anak kita 20. Bagaimana caranya? Ya terserah. Itu memiliki anak-anak soleh luar biasa. Sebagaimana yang saya dengar ini baru saja Bandung bersedih. Karena wali kota Bandung meninggal, namanya Mang Odet, meninggalkan 7 anak semuanya hafizul Quran. Masya Allah, 7 anak semuanya hafizul Quran. Jadi antara kita apakah sudah ada di antara anak-anak kita yang kita siapkan untuk menjadi anak yang dekat dengan Allah? Ini keutamaan yang pertama, bahwa anak soleh akan mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya. Sedangkan keutamaan yang kedua adalah bahwa doa anak soleh tersebut akan mampu mengangkat derajat orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasul SAW, Inna allaha jalla wa'ala la yarfa'u darajata abdin soleh fil jannah. Yaqulu ya Rabb, anna yakunu lihada, qala bi istighfari waladika lak au kama qala. Di mana nanti di surga Allah akan mengangkat derajat salah seorang dari kalian di surga nanti. Sampai dia bingung bagaimana mungkin dia akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi. Karena di surga itu memiliki 100 tingkatan, 100 derajat. Inna fil jannati mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Adallahu lil mujahidina fi sabilih. Di antaranya ada yang Allah siapkan untuk para mujahid di jalannya. Ma baina darajataini kama baina samai wal ardh au kama qala. Bahwa di antara derajat surga yang satu dengan surga yang lainnya itu jaraknya antara bumi dan langit. Ini ada manusia, hamba Allah yang diangkat derajatnya begitu tinggi di surga sampai dia bingung. Ya Rabb, anna lihad. Ya Rabb, ya Allah, bagaimana saya bisa mendapatkan ini semuanya? Karena dia merasa dia bukan ahli sholat,
dia merasa dia bukan hafizul Quran, dia merasa dia bukan ahli sedekah, dia pun merasa dia belum pernah haji. Tetapi derajatnya ditangkat oleh Allah dengan sedemikian tingginya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Bi istighfari waladikal laki. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Inilah derajat yang akan diberikan oleh Allah yang hanya lewat istighfar anaknya. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi ketika kita memiliki anak kecil, Pak, anak-anak kita sejak kecil, kita nggak usah bangga diajari TikTok, diajari joget, diajari nyanyi, diajari lagu-lagu. Kita ajari anak kita doa, beristighfar, memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ajari anak kita doa tersebut. Gak usah bangga anak kita memiliki kreativitas dalam TikTok, dalam YouTube, tapi gak pernah berdoa Rabbi firli. Jika ketika kita nanti mati, anak kita gak ada yang mendoakan kita, salah siapa? Jangan-jangan itu salah kita karena kita gak pernah mengajari anak kita untuk mendoakan kita. Sehingga ajarilah anak kita doa Rabbi firli. Insya Allah ketika anak kita anak soleh, kemudian anak kita mendoakan kita, anak kita memohonkan ampun kepada Allah untuk kita, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jannah nanti, yang sampai kita kaget bagaimana mungkin saya mendapat derajat yang begitu tinggi. Ternyata itu hanya gara-gara doa dan istighfarnya anak soleh kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang selanjutnya, di mana memiliki anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, itu akan mampu memberikan syafaat kepada kita ketika kita di surga nanti, ketika kita di akhirat nanti. Jadi ketika kita memiliki anak yang soleh, bukan hanya akan membahagiakan kita di dunia, di akhirat pun akan membahagiakan kita. Kita mendidik anak kita itu sebenarnya untuk kita. Kita mengajari anak kita doa istighfar untuk kita. Kita mendidik agama, pendidikan agama kepada anak kita itu untuk kita, kembali kepada kita. Ketika kita memiliki anak soleh pun akan kembali kepada kita di akhirat, di mana di dalam sebuah riwayat oleh Ahmad diceritakan yuqalu lil wildan udkhulul jannah, nanti ketika di akhirat itu, ketika anak-anak soleh itu sudah mau masuk surga, Allah mengatakan kepada anak-anak, udkhulul jannah, masuk ke surga, masuk ke surga, masuk ke surga. Apa yang dikatakan oleh anak-anak? Ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Ya Allah, mana ayah dan ibu-ibu kami? Dikatakan lagi, udkhulul jannah, masuk ke surga, masuk ke surga. Ya Rabb, abauna wa ummahatuna. Ya Allah, mana ibu-ibu kami dan bapak-bapak kami? Sampai tiga kali. Akhirnya anak tersebut pun mencari di mana kedua orang tuanya, di mana bapaknya, di mana ibunya. Ternyata anaknya dihisab dengan hisab yang ringan, sudah menunggu di pintu surga. Orang tuanya memiliki hisab yang berat, ditolong oleh anaknya, digenggam kedua tangannya, sama-sama masuk ke dalam surga. Akhirnya dikatakan udkhulul jannata antum wa abaukum au kama qala. Masuklah kamu ke surga, kamu bersama kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Masya Allah, keuntungan yang luar biasa memiliki anak yang soleh. Anak yang soleh tidak akan menunggu di depan pintu mal. Anak yang soleh tidak akan menunggu di depan pintu pasar. Anak yang soleh tidak akan menunggu di depan pintu-pintu konser. Anak-anak soleh akan menunggu kedua orang tuanya di depan pintu surga. Kalau ada anak dari tetangga kita, cantik, ganteng, juara lomba nyanyi, saya nggak iri. Kenapa? Itu hanya urusan dunia. Anak teman kita jadi juara lomba joget, nggak usah kagum, itu urusan dunia. Tapi saya iri ketika saya mendengar ada anak teman saya sudah hafal Al-Quran. Saya iri ketika ada anak teman kita
Mendengar adzan dia langsung memenuhi panggilan adzan tersebut. Kita iri. Kenapa? Orang tuanya sebagian perjalanannya sudah dibantu oleh anaknya. Dan anak-anaknya pun sudah menunggu di depan pintu surga. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak memiliki anak yang dekat dengan Allah. Ketika mendengar adzan langsung datang ke masjid. Suka membaca Al-Quran. Memiliki akhlak yang baik, senyum pak. Kenapa? Sebagian perjalanan kita di akhirat sudah dibantu oleh anak kita. Ibu-ibu memiliki anak perempuan yang tahu bagaimana cara menutup aurat. Tidak berjalan dengan laki-laki yang lawan jenis yang bukan mahramnya. Apalagi lebih-lebih dia adalah seorang hafizul Quran. Senyum bu. Anak ibu sudah menunggu di depan pintu surga. Inilah yang harus kita banggakan kepada anak-anak kita. Ketika kita memiliki anak yang soleh, nanti akan meringankan hisab kita di akhirat. Kita memiliki anak yang soleh, sudah menunggu kita di depan pintu surga. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Sudah setengah 8 lanjut atau istirahat? Gimana? Udah adzan dari tadi? Udah cukup? Oh cukup. Kalau cukup nanti bisa kita lanjutkan di sesi keduanya mungkin kalau masih ada kesempatan. Karena nanti juga akan kita bahas bagaimana kita akan mengambil pelajaran dari kisahnya Imron mendidik seorang anak dan apa janji Allah yang akan diberikan kepada hamba-hambanya ketika hambanya menyiapkan anak menjadi anak yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Apa janji Allah? Apa janji Allah? Nanti insyaallah kalau ada waktu di lain kesempatan akan kita bahas di sesi keduanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.